Jadi awalnya tuh yang ada gejala duluan justru ayahnya anak-anak karena dia ada kayak pilak-pilak bindeng gitu kan. Nah dia maksudnya mau make sure gitu apakah COVID atau bukan. Udah, ready? Udah. Oke. Katia, mudah-mudahan cepat sehat. Amin, amin. Boleh diceritain nggak Kak tentang kemarin katanya memang sama Kanaka sama pengasuhnya Kanaka juga. Iya, jadi sekarang kondisinya aku, Kanaka, anak aku yang pertama dan juga susternya itu kita lagi positif COVID-19 gitu. Cuman kalau misalkan dari mananya ya kita juga nggak bisa pastiin ya dapetnya dari mana karena kan sekarang memang COVID itu lagi benar-benar di mana-mana lagi tinggi banget gitu. Ya, tapi gimana nih Kak setelah ceritanya gimana sih kronologisnya gitu kan sampai akhirnya sekarang sudah memisahkan diri dari sang ayahnya anak-anak? Jadi awalnya tuh yang ada gejala duluan justru ayahnya anak-anak karena dia ada kayak pilak-pilak bindeng gitu kan. Nah dia maksudnya mau make sure gitu apakah COVID atau bukan. Tapi Kanaka juga selanjutnya habis itu Kanaka ada demam. Nah di situ kita udah jadi kayak lebih waspada lagi gitu dan ternyata pas dicek memang yang positif itu Kanaka, aku dan Susmia gitu. Jadi ayahnya malah justru aman dan waktu pas kita udah ada gejala tuh di awal itu udah kita pisah-pisah. Jadi ayahnya tidur sendiri karena ayahnya ada gejala. Kanaka tidur sendiri karena ada demam. Tapi Kanaka kan sama aku. Nah kalau adiknya yang paling kecil itu. Tapi Kak bisa dikatakan untuk sejauh ini kan kayaknya Katia kan selalu protek banget sama protokolnya gitu kan sampai mungkin pada akhirnya sekarang kena nih gitu kan. Mungkin ada sedikit kelalaian kah atau kalau seperti apa sih Kak gitu kan? Sebenarnya dari awal kita juga ngelihat ya maksudnya ada kalau dibilang protokol mau seketat apapun aku tuh benar kayak orang mau masuk ke rumah aja harus aku swab dulu gitu. Terus udah gitu masker juga di rumah kebanyakan kita pakai masker justru. Jadi ini udah lebih terbiasa gitu karena di dalam rumah pun kita memang membiasakan sebisa mungkin pakai masker. Anak-anak pun itu mereka pada senang juga disuruh pakai masker. Jadi cuci tangan rajin. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang ada kelalaian ya bisa jadi mungkin, tapi kita sekeluarga udah berusaha sebaik-baiknya dan masih kena juga gitu. Jadi palingan ini himbauan aja buat teman-teman. Memang COVID ini lagi tinggi banget dan penularannya juga lagi cepat banget gitu. Mungkin kalau di awal-awal penularannya tidak terlalu secepat yang sekarang gitu. Mungkin sekarang dengan varian baru ini menularkan lebih cepat lagi. Yang paling penting jaga imunitas tubuh. Dan kalau memang udah kayak terpapar kayak aku, isoman, jalani prokes-prokesnya. Terus udah gitu juga positive thinking. Aku sih mikirnya sekarang nih ya, walaupun memang positif, tapi aku pengen mikirnya kayak aku sehat nggak? Apa yang aku rasain? Ada apa nih? Oh ada bindeng sedikit, hidung agak mampet. Oke, apalagi yang aku rasain? Oke, tenggorokan gak enak. Oke, apa yang bisa membuat aku nyaman dengan kondisi aku sekarang gitu? Karena kan kalau OTG seperti aku, obat-obatan nggak terlalu banyak ya, lebih ke booster vitamin gitu. Olahraga masih bisa. Jadi lebih ke apa yang bisa membuat aku lebih semangat lagi, imunitas tubuh aku lebih naik lagi, dan mental aku juga jatuhnya aku harus positif gitu, kayak membatasi berita-berita duka cita tuh aku batasi dulu karena supaya nggak bikin mental kita drop, nanti imunitas jadi drop gitu. Jadi emang harus semangat dulu gitu. Oke. Tapi ada kegiatan berjemur nggak Kak sama Kanaka sendiri sama susternya gitu kan? Untuk pasti kan otomatis kita juga perlu untuk udara segar juga gitu kan? Sebenarnya kalau berjemur harus ya, karena tapi kan kadang-kadang sekarang cuacanya tahu sendiri ya, kadang ada matahari, kadang enggak. Kalau pas ada matahari kita keluar berjemur sebentar. Di saat semuanya lagi aman, kita berjemur gitu ya. Paling kan bisa dikoordinasiin juga. Terus kenapa perlu berjemur juga? Karena vitamin-vitamin yang kita makan itu terutama kayak vitamin D itu
itu tuh nggak bisa bekerja optimal kalau kita nggak kena matahari juga gitu. Jadi mesti ada dapat matahari juga baru dia bisa kerja optimal gitu. Jadi berjemur tuh penting banget sih dari apa yang aku baca-baca. Untuk Kanaka sendiri Kak, untuk konsumsi obatnya sendiri gimana nih Katia juga nih? Kalau Kanaka obat itu cuman pas dia demam. Waktu pas dia demam aku kasih obat paracetamol penurun panas. Itu sempat beberapa kali ya. Setelah demamnya udah hilang, ya aku nggak kasih obat apa-apa. Palingan vitamin ada dikasihkan, udah konsul juga ke dokter anaknya ya. Dapat multivitamin sama dapat vitamin D. Cuman kalau misalkan dosis multivitaminnya biasanya berapa, dengan kondisi Kanaka sekarang, dosis multivitamin dan vitamin D-nya ini ditambahin lagi sama dokternya gitu. Ada kesulitan Kak untuk ngurusin Kanaka juga di saat kalian sendiri positif seperti ini Kak? Kesulitannya adalah keterbatasan ruang karena kita hanya ada di kamar yang berapa ya, paling 3,5 kali 4 meter lah ya gitu. Untungnya ada kamar mandi, kita di sini bertiga, mainan ada, cuman kan biasanya kan Kanaka lagi aktif-aktifnya ya lari-larian segala macam gitu. Ini nggak bisa gitu. Jadi palingan keterbatasan ruangan aja, sama jenuh sih dia karena kan ada adiknya ya gitu. Tapi kita ngejaga banget gitu, jangan sampai gabung sama adiknya, itu paling susah sih. Untuk Kalundra sendiri Kak, gimana Kak? So far sih Kalundra aman ya, tetap aku deg-degan sih sebenarnya. Aku tuh di dalam itu deg-degannya bukan apa-apa gitu, pengennya tuh kayak udahlah biar kita aja yang di dalam sini, kalau memang kita positif aja, tolong deh yang di luar ini jangan sampai positif juga, karena kan kita nggak tahu ya si virus ini kan kadang-kadang dia nggak langsung gitu, cuman yang mudah-mudahan aja negatif lah. Kak, untuk beraktivitas biasanya kan dirimu kan olahraga juga gitu, akan selama di ruangan sendiri akan selalu menerapkan hidup sehat juga nggak sih? Maksudnya tetap olahraga atau mungkin agak mengurangi gitu kan, lebih nonton drama Korea juga atau gimana nih Kak? Kalau aku sih kan orang-orang bilangnya, wah kalau COVID makan yang banyak gitu. Sebenarnya bukan makan yang banyak, makan yang enak. Supaya apa? Karena kalau misalkan nafsu makan kita berkurang, jadinya nggak mau makan. Kalau aku lebih kayak makan yang enak. Apa yang mau kita makan, makan secukupnya, sekenyangnya itu aja. Terus udah gitu juga minum air putih yang banyak. Terus olahraga kalau memang masih mampu bisa olahraga. Kayak aku nih sebenarnya masih bisa loncat-loncat ya. Aku tetap olahraga loncat-loncat. Cuma yang lain mungkin kalau badannya nggak enak ya jangan dipaksain juga. Yang penting ada gerak, lebih kayak bersih-bersih, nyapu, ganti spray, itu kan penting banget sih. Lebih kayak gitu aja. Karena gerak perlu juga sih. Katia sebenarnya udah vaksin apa belum ya Kak? Aku tuh kemarin memang sebelum ini memang udah sempat cek imunitas imunitasnya tuh udah ada sebenarnya gitu. Jadi makanya pas kemarin ke Ditek pun si Diteknya itu CT-nya juga nggak terlalu tinggi, agak tinggi CT. Jadi mudah-mudahan udah lebih ke arah sembuh gitu. Untuk konsultasi sama dokter by online Kak? Iya, karena yang paling aku hindari itu adalah kalau bisa jangan ke rumah sakit dulu. Kenapa? Karena kan yang sakitnya lebih parah dari aku tuh lebih banyak ya gitu. Jadi dan kalau misalkan kita harus ke rumah sakit kan harus diantar sama kayak ayahnya Kanaka dan sebagainya yang mereka juga belum terpapar. Jadi untungnya ada telemedicine kan sama memang dokter pribadinya Kanaka dari kecil, memang dokter anaknya itu. Aku juga dikasih vitamin dan sebagainya. Jadi kita bisa isoman di rumah. Dengan kondisi-kondisi ya, maksudnya kayak kalau kondisinya berubah jadi kondisi seperti ini, berarti udah tahapan selanjutnya, berarti apa yang harus dilakukan, yang kayak gitu-gitu harus diperhatiin. Untuk ayahnya anak-anak juga Kak, gimana nih Kak untuk supaya imunnya tetap kayak meningkat juga nih, karena kan mungkin kepikiran juga nih Kak gitu kan, bundanya kena juga, anaknya kena juga, supaya dia nggak kepikiran nih. Kakak sendiri ngatasinnya gimana nih Kak? Agak susah ya, karena gimana pun juga ya pasti terasa kayak kita walaupun kita dalam satu rumah tapi kita nggak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol gitu kan, itu pasti secara psikologis juga nggak oke ya gitu. Cuman aku
ngeyakinin ke ayahnya anak-anak aja kalau memang kita tuh sehat semuanya di sini gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir banget, supaya dianya juga nggak overthinking. Kalau dianya overthinking jatuhnya jadi stres, kasihan, malah imunitas tubuh dia malah drop gitu. Itu aja sih palingan yang bisa kita kasih semangatin. Kak, ini kan untuk para pejuang negatif nih Kak gitu, karena mungkin ada pesan-pesan nggak sih gitu kan untuk ya supaya kedepannya harus konsumsi apa, harus gimana gitu kan Kak? Sebenarnya kalau memang OTG mungkin aku nggak tahu ya, pokoknya memang konsultasi aja dulu sama dokter lah yang paling penting. Dokter paling tahu apa yang harus kita konsumsi gitu. Kalau memang dikasih vitamin aja, kalau dikasih obat ya dikasih obat. Cuman ada konsumsi tambahan yang memang banyak dibilang bagus untuk ningkatin imunitas tubuh, kayak madu, apa. Pokoknya bikin diri kita senyaman mungkin. Buat teman-teman yang memang lagi positif dan lagi berjuang untuk negatif, jangan lupa yang paling penting kesehatan mental nomor 1. Jadi jangan sampai kita ngebaca berita-berita yang tadinya kita nggak sakit, kita jadinya ikutan drop gitu. Udah pasti lah gitu. Mungkin untuk teman-teman yang lagi berjuang dari positif menuju negatif, lebih fokus sama diri sendiri dulu, healing dulu, cepat negatif dulu, baru nanti bisa dengar berita-berita. Kadang-kadang kan kita secara psikologis lagi bergejolak gitu. Biar cepat sembuh dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan Katia juga cepat sembuh ya Kak. Amin. Thank you Neng. Ya, oke lah kalau gitu Kak. Selesai Kak. Iya, Ya, thank you ya makasih ya, semuanya. Kak. Sehat. Iya. Jangan sakit ya. Iya,